Assalamualaikum para sahabat, Abbas Tracker sedang ikuti pelatihan sport musik di Surabaya. Tujuannya adalah meningkatkan keahlian dan kompetensi diri saya, dan semoga berguna bagi masyarakat pada umumnya. Jadi kita mau mulai pembahasan hari ini. Kita mulai dari awal. Kalau biasanya saya hari kedua itu mulainya udah dari lutut atau dari tangan, karena biasanya mulai dari jari sampai lutut itu saya babat di hari kedua. Lalu ketika waktunya sudah lewat, maka bisa dilaksanakan massаж terlebih dahulu. Gitu. Oke ya, clear ya? Ada yang mau ditanyain? Jadi pertama dimulai dari jari kaki, lalu kaki, mata, dan juga gigi atau tapak. Ada yang memiliki masalah di bagian tersebut? Operasi seperti itu ya. Oh oke lah, boleh. Jadi kita akan boleh tiduran aja Pak. Soalnya narik ke sini. Sering nonton teknik reposisi lutut di TikTok? Gimana reaksi si pasien? Mantap ya pokoknya ya. Kejang-kejang Ini sama ya kejangnya ya. Berarti kita harus mensugesti otak si pasien bahwasanya terapi lutut itu menyenangkan ya. Jangan sampai tersugesti yang sakit-sakit. Jangan langsung kita buat pertemuan pertama langsung hajar. Enggak. Ya mungkin beberapa menit pertama kita harus kunci dulu pemikirannya bahwasanya sakitnya masih bisa ditoleransi. Oke, di sini ada dua cekungan ya, cekungan dalam dan cekungan luar. Temu ya. Dari cekungan dalam saya gesekkan tangan saya ke arah cekungan luar, pas di atas patelanya atau di atas tempurung lutut. Nah, jangan kayak gini, ini udah nggak ada gunanya. Jadi saya menggesekkannya, menggerakkan jempol saya ke arah luar, pas di atas tempurung lutut. Nah, dari arah cekungan luar sama, saya gesekkan jempol saya ke arah cekungan dalam. Dengan tekanan biasa dulu. Biasa aja. Mau kenceng juga nggak apa sih, karena ini masih sakit yang sakit bisa ditahan. Nah, si pasien akan bilang dalam hatinya, oh terapi lutut begini doang, gak ada sakitnya. Oh yang di TikTok itu bohong semua, itu hanya sekedar konten dari ini, ya kan? Gak apa-apa. Banyak yang susah kan, maka kurang termasuk sakit osteoartritis. Oh enggak, kita hanya masalah ototnya ataupun pergeseran si sendi lututnya. Sakitnya sama dan Sakitnya sama. Ya, oke. Yang berikutnya, boleh lagi kita lanjutkan. Sudah sakit. Tapi kan mukanya masih ganteng ya. Nah, habis dari sini ini baru nih agak-agak nyaman sedikit, tapi masih bisa ditahan. Dari cekungan luar, sebelum nyampe di cekungan dalam, kan cekungan dalam ini ya. Sebelum nyampe di cekungan dalam, nah ini ada pusaran otot, geser ke atas sedikit. Masih ditahan, masih bisa. Sama dari dalam, sebelum nyampe luar, ini cekungan luar. Nah, di sini ada pusaran otot, geser ke atas. Jadi geser ke atasnya dikit aja. Dari luar ke arah dalam, geser sedikit, dalam ke arah luar, geser sedikit. Nah, akhirnya dia sudah terbiasa. Oh, sakitnya, yang di TikTok itu bohong semua itu, rekayasa itu, apa kayak gitu kan? Oke, sangat dikit gak mau coba. Nah, cuma kan sakitnya masih bisa ditahan. Habis dari sini, kita jangan kasih aba-aba. Boleh, napas dulu, mau minum dulu. Boleh, kita gigit biar lama. Oke, kita mulai ya. Ambilkan kopi dulu. baik Pak. Dari arah cekungan luar, sebelum mendarat di cekungan dalam, tadi kan pakai jempol. Tenaganya bagaimana? Tenaga kurang, ekspresinya tadi apa katanya? Enak. Sakit. Tapi masih bisa ditahan. Sekarang kita pakai ini. Nah, ini guys. Nah, ini yang membuat lututnya sakit. Ini, jadi di sini ada gumpalan otot. Harusnya kan otot itu melebar kayak daging rendang atau kayak lemak daging sapi. Nah, ini semua menggumpal ke arah sini, makanya dia susah bergerak. Inilah yang harus kita rendangkan lagi. Dirilis ya. Nah, biasanya kesalahan para terapis pemula yang betul-betul nggak pernah mengenal kata pijat, ini dibuat kayak gini, ini kan otot saya tekan pakai jempol nih, aja sekedar tekanan. Dilepas, baru begini lah, ototnya nggak kita tarik ke atas, cuma nyambung. Jadi ketika kita tekan, ini langsung bawa ke atas. Jadi ketika kita tekan, jangan kita lepas, ya. Ini kan udah lepas, saya cuma nyentuh kulit, baru gini lagi, udah lari lagi. Jadi ini harus kita bawa begini ke arah
atas. Oke, boleh tahan dulu, lanjut diperiksa. Sabar dulu. Nah, ini baru dari 100% dia percaya bahwasanya di TikTok itu Siksanya terakhir. pemikiran dia pertama tentang kita, oh nggak sakit. Jadi dia siap, kontak batinnya dapet. Motor luarnya. Sabar, atas dulu, tadi kan baru di dalam. Ini atas juga penuh masalah nih. Biasa kalau sini bermasalah, sini bermasalah. Kalau sini bermasalah, sini belum tentu. Satu-satu. Oke, sekarang dari dalam keluar atau dari luar ke dalam sama aja. Dari sini, ini sama nih ada tekanan nih. Sama saya buat. Ini masih lebih enak. Ya, ini masih lebih enak. Enak dibanding yang dalam maksudnya. Udah diperiksa. Tengah ini Dari bisa dalam, dari sini, bisa dari sini. bisa, bisa. Nah, ini siapa Ini yang tengah ya? Periksa. Nah, di sini gak ada gumpalan ya. Nggak ada. Di sini nggak ada gumpalan. Ini yang keluar. Yang ada gumpalan aja yang diperiksa. Kasihan. Tuh. Tapi kalau pasiennya minta, boleh dong yang agak kencang sedikit aja langsung dihajar, nggak apa-apa. Karena sudah request dia. Ya itu. Nah. Nah, ada beberapa pasien yang dia di sini sehat-sehat aja, tapi di sini ada masalah nih. Ya betul. Nah, jadi boleh nih dari dalam ke arah luar. Di sini, udah kita bawa ototnya gini-gini aja. Ya itu. Nah, lanjut dari dalam ke arah luar, didorong ke awal. Mulai. Ya, memang lutut agak lama, makanya kalau ada orang mau dipegang lutut, usahakan jangan bersamaan dengan sport massage, full body, jangan. Ya khusus terapi lutut aja, karena lutut ini, ya ini karena pelatihan makanya sebentar. Ya paling saya ikut ngoceh-ngoceh 15 menit, tapi kalau kita menangani lutut itu bisa sampai setengah jam. Capek kan? Jadi terapi lutut sendiri, sport massage full body sendiri. Ya, titik dulu kan ini. Ya, oke, ini di Ronggota. Wah, ini ternyata ada masalah ini. Ya, kan? Di sini aja saya udah merasa kayak ada ini, kayak ada polisi tidur. Lemesin Pak, lemesin. Nah, nih, nah ini nih. Hancur, aduh. Ya, 2 detik aja, ya, kasihan. Nah, dulu kita cek ke atas dulu. Ini di sini ada lagi nih, tuh. Ini ya. Oke. Oke, anggap saja sudah, nanti boleh didalamin lagi pada saat sesi. Laksanakan seperti kemarin. Bisa sih. Besok lagi cari. Istirahat seminggu. Wah, ini Ya itu, betul. ya. Nanti kalau pasiennya pakai kacamata, boleh kacamata dilepas dulu. Mana tuh dia tiba-tiba kayak gini pecah kan? Boleh di gini. Aduh. Kalau mau biar Takutnya ya. Bahaya. harapannya dia jadi buyar. Nah, ini boleh ini sebentar. Itu sakit mas. Oke, sebentar ya. Tahan dulu Pak. Ini saya geram nih kalau. Boleh. Kecewa. Mas. Ini segini seperti ini. Oke. Sekaligus kita cek belakangnya dari sini. Itu tadi pemanasan. Pemanasan. Iya. Nah, itu pemanasan. Oke. Jadi kita cek lagi di belakang ini saya akan buat tangan saya seperti ini. Nah, seperti ini. Dorong ke arah belakang. Ternyata banyak gumpalan ini. Iya. Gumpalannya tergolong besar. Seperti apa kalian lihat tadi? Ini gini. Gini, dorong ke arah sini. Pas di garis lutut ini betul. Betulnya gini aja. Karena sakit itu. Ya. Nah. Oke, ini karena saya merasa ada gumpalan, kita coba uraikan. Ya. Saya ngambil dari dalam, boleh didorong keluar. Jadi ngambil dari dalam, nah. Ini saya akan coba nih titik tersakitnya. Ini dia. Saya coba dari luar, sama aja. Dari luar. Ini kakinya kita taruh di antara lutut dan badan, jepit. Kita coba dulu, bisa nggak kita tarik badannya? Kalau bisa berarti posisi kita sudah pas. Ya. Kalau seandainya kita tarik namun belum pas, ya udah kita maju lagi. Karena kan kaki pasien dengan badan kita lebih panjang. Iya. Sama kayak tadi, ini dari sini, oke, sebelum turun nyampe ke udara sini, tambahin pakai jempol. Tenaga pelan tambah pelan.
ini dorong ke atas, sakitnya masih bisa ditahan ya. Bersamaan dengan ini kita tarik, bersamaan. Ya, oke. Sambil begini, nah. Kalau satu-satu, sakitnya masih bisa ditahan ya. Ini sendiri, masih bisa ditahan. Tapi kalau bersamaan, nah, gitu ya. Inilah dia. Jadi supaya rohnya makin dapat lagi. Oke. Itu untuk teknik menangani di area. Boleh kita cek dulu, kita coba buat stres otot lututnya. Jadi kita buat kakinya dua-duanya terlipat atau siku-siku. Kita buat seperti ini. Kita minta si pasien kakinya untuk menendang ke arah atas. Boleh Pak? Silakan 1, 2, 3. Tendang terus. Cukup. Ini udah stres nih. Sekarang kita pengen tahu lagi masih kenceng nggak ototnya. Yang kedua, cukup. Nah, kan kontraksi banget nih barusan. Lanjut yang berikutnya, terakhir. Cukup. Nah, 3 kali aja. Kita cek lagi habis dari sini. Nah, ini udah gak enak ini ya. Iya, nggak sakit tadi waktu nendang. Oke. Bisa. Ini teknik yang paling penting ini, teknik utamanya adalah yang saya evaluasi ke arah atas sambil saya berlatih secara bersama. Yang lainnya pemanasan dan tubuhnya. Seperti kemarin, boleh gitu ngomong, boleh ya macam-macam gitu. Kakaknya ya berapa? Apa? Sesuka hati kita. Harusnya. Bareng sangkanya. Kalau saya sih bebas saja. Kadang saya minta dulu, boleh coba berdiri, jalan kaki, boleh lipat ke belakang, lipat ke depan, boleh squat. Nah, squat kan biasanya nggak kuat tuh kalau orang kena lutut gitu. Nah, terus terapi manual yang bisa dilakukan adalah dengan cara squat. Kalau orang yang bobotnya berlebih, boleh squatnya nempelin dinding. Ya mau dagu sejajar lutut, dagu di belakang lutut bebas. Ya kan ada orang yang bisa kayak gitu sempurna, ada yang orang misalnya dagunya kayak begini. Nah, terserah dia. Yang penting gimana caranya pahanya makin kokoh. Kalau orang punya waktu banyak, suruh datang ke tempat gym penguatan paha. Semakin kuat otot paha, maka potensi lutut dan ankle juga akan semakin kuat juga. Makin minim potensi cederanya. Tergantung. Kalau cuma pahanya doang yang bermasalah, ini nggak pernah kena seumur hidup, enak. Oke, mari dilakukan. Ini cedera umum dan harus bisa